Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Guntur, pulangnya sambil jalan mundur. Saat tidur tidak teratur dan waktu tak boleh kendur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, di hari yang berkah, hari Jumat dengan suasana yang cerah. Di luar sudah ada mentari pagi, di belakang ada angin semeliwir. Kita dipertemukan kembali di hari ini yang tentu dalam rangka untuk mengambil pelajaran dari kisah yang insya Allah hari ini saya akan sampaikan. Gambaran kisahnya selalu tergambar dari pantun di awal. Tadi pantunnya adalah ketika tidur itu sudah tidak teratur dan waktu gak boleh kendur. Ini adalah saat teman-teman sedang menghadapi ujian. Ketika kita mau ujian, itu tidurnya yang biasanya nyenyak mulai gak khusyuk. Waktu tidurnya dikurangi karena belajar. Pun juga begitu. Gak boleh waktu itu kosong begitu saja. Oleh karenanya dengan pemahaman demikian, Ustaz Sholah hari ini akan berkisah tentang ulama yang secara waktu dimanfaatkan benar. Teman-teman sudah kenal yang namanya Abdullah bin Abbas. Ada yang tidak kenal di sini? Boleh acung tangannya. Karena ini adalah keluarga Rasul dan terkenal, sehingga julukannya adalah Hibrul Ummah, yaitu tintanya umat. Jazakillahu khairan. Akila ya? Ya betul tidak? Akila? Iya, jazakillahu khairan sudah menyampaikan rizki Allah ke hadapan teman-teman. Ada yang mau? Baik. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat tapi juga keluarga Rasul. Ketika Rasulullah SAW kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla, Abdullah bin Abbas ini mengajak sahabatnya dari kalangan Ansar untuk menuntut ilmu atau bertanya kepada sahabat-sahabat yang pernah belajar kepada Rasulullah. Tapi apa jawaban dari sahabat Ansar ini? Di luar dugaan dari harapan Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Ansar ini, kamu ini aneh, Ibnu Abbas. Apa engkau menganggap bahwa orang lain akan membutuhkanmu pada saat sahabat-sahabat Rasulullah berada di sekitar mereka? Jawaban ini menunjukkan penolakan teman-teman, di mana maksud daripada Abdullah bin Abbas adalah untuk menuntut ilmu, bertanya kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Sebagaimana kita hari ini, kita tidak bertemu dengan Rasul,
tapi kita bisa mendapatkan ilmu, ucapan, tingkah laku beliau dari para sahabat. Ya kalau hari ini kita sebutnya hadis. Nah akhirnya Abdullah bin Abbas ini berjalan sendiri dalam rangka untuk menuntut ilmu. Manakala beliau mendengar ada salah satu sahabat yang ia pernah belajar kepada Rasulullah, maka ia langsung mendatanginya. Nah, di siang hari itu Ibnu Abbas datang ke tempat salah satu sahabat dan ia tidak sampai mengetuk pintunya, teman-teman. Ia membawa kain sebagai alas dan untuk menutupinya dari debu-debu yang berterbangan. Benar-benar tidak menutup pintu sahabat tersebut. Ia di depannya dihamparkan dan hanya menunggu. Sampai ketika sahabat ini keluar, beliau kaget. Sahabat ini berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, ada apa gerangan engkau datang ke sini? Mengapa engkau tidak mau menyuruhku untuk datang ke rumah?" Abdullah bin Abbas, seorang alim, ia berkata, "Tidak, akulah yang justru berhak untuk datang kepadanya, karena ilmu itu dijemput, dicari, bukan dinanti." Nah, sebagaimana hari ini teman-teman berangkat dari rumah ke sini dalam rangka menuntut ilmu. Jadi nggak ada ceritanya yang namanya kita di rumah duduk baringan nunggu ilmu datang. Enggak begitu. Jadi kita memang ilmu itu harus dijemput. Sehingga Abdullah bin Abbas kita umat ini benar-benar melakukan itu. Hingga akhirnya ketika sudah lama kali berlalu, sahabat Ansar ini menemukan orang-orang berduyun-duyun menghadiri majelisnya Abdullah bin Abbas untuk bertanya. Yang dahulu ketika diajak, ia enggak, bahkan meremehkan sampai mengatakan, "Enggak mungkin orang lain itu butuh kamu kalau ada yang masih ada para sahabat." Tapi ternyata tidak. Abdullah bin Abbas menunjukkan keteguhannya, keyakinannya, semangatnya, hingga akhirnya beliau mendapat predikat Hablul Ummah, tintanya umat. Kemudian kita akan berkisah dari seorang Ibnu Qayyim, Ibnu Qasim Al-Misri rahimahullah, yang ia juga benar-benar menjadikan waktunya berharga sampai beliau rela untuk datang kepada gurunya Malik di saat menjelang waktu subuh, teman-teman, sama dengan waktu sahur. Datang dan bertanya 2, 3, sampai 4. Dan Ibnu Qasim ini melihat Malik ini tidak masam wajahnya, justru beliau ceria ketika ditanya. Karena seorang alim itu, teman-teman, ia akan bahagia ketika ilmunya diminta oleh orang lain. Dia sangat bahagia ketika ilmunya itu dipelajari oleh orang lain. Karena itulah harta yang kelak akan selalu mengalir ketika nanti sudah kembali ke hadirat Allah. Nah, karena pertanyaan beliau sudah dijawab, dan akhirnya setiap hari beliau datang kepada Malik gurunya di waktu sahur. Hingga suatu hari ketika sedang halaqah bersama yang lain, beliau ini duduk bersama samping gurunya Malik. Tiba-tiba datang seorang haji yang masih muda, harum aromanya,
Ia datang ke halaman tersebut dan ia bertanya, apakah ada yang namanya Ibnu Qasim Al-Misri? Sontak para jamaah yang hadir pada waktu itu langsung menunjuk kepada Ibnu Qasim yang berada di samping Malik. Dan orang ini ia langsung menemui Ibnu Qasim Al-Misri dan ia langsung mencium keningnya. Ibnu Qasim Al-Misri ini bingung siapa gerangan, dan ternyata dia adalah anaknya. Dia adalah anaknya yang dulu ketika ditinggalkan olehnya, ia masih berada di dalam perut ibunya. Ibnu Qasim meninggalkan istrinya ketika ia sedang hamil. Dan Ibnu Qasim sudah memberikan pilihan kepada istrinya untuk memilih. Tapi ternyata istrinya memilih ia untuk tetap menjadi suaminya. Hingga akhirnya anaknya besar, dan pada hari itu seorang ayah yang dia menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu dipertemukan dengan anak yang tak pernah dilihat sebelumnya dan begitu indah, sedang menjadi haji, aromanya luar biasa. Hadir. Dan itu adalah perjuangan yang Allah balas kepada Ibnu Qasim Al-Misri. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hikmah dari kisah-kisah ini. Yang ini tentu Ustadz sampaikan di sini karena ini dalam rangka agar menguatkan kita semua, terutama ketika sedang ujian ini. Waktu kita harus lebih maksimal. Teman-teman waktunya kalau misalkan pulang langsung belajar lagi. Dulu ada orang yang sampai begitu. Karena emang itu perjuangan supaya Allah hadirkan rahmat kebaikan untuk kita. Karena ilmu itu benar-benar penerang, teman-teman, penerang jalan kita untuk bisa sampai kepada surganya Allah dan mendapatkan rahmatnya. Dan agar kita menjadi umat yang secara kekayaan benar-benar real hartanya, yaitu ilmu yang kelak akan kita temui, kita terima ketika kita sudah jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kisah Ustadz hari ini untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar, bisa mengambil hikmah, kemudian bisa menghadirkan semangat, terutama semangat buat kita agar kita bisa mencontoh berdiri dari Abdullah bin Abbas yang karyanya luar biasa, dan Ibnu Qasim Al-Misri yang ia sampai rela meninggalkan keluarganya hanya untuk menuntut ilmu. Dan semoga teman-teman semuanya dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk itu dan menjadi para ahli yang bermanfaat untuk umat ini. Demikian dari Ustaz, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan tak lupa juga doakan guru-guru teman-teman. Karena mereka lah yang setiap hari selalu memberikan waktunya untuk teman-teman. Di rumahnya mempersiapkan. Kalau Ustaz mempersiapkan kisah ini hari Jumat doang, tapi guru-guru teman-teman tiap hari menyiapkan ilmu agar bisa masuk ke dalam hati teman-teman, agar jalan teman-teman terang, agar hidup teman-teman tidak menjadi orang yang linglung atau yang rapuh imannya. Karena
Yang hari ini terjadi di Cianjur, teman-teman, di antara penyebabnya menurut Gus Baha itu adalah karena murtadnya orang-orang Islam menjadi orang-orang kafir. Itu bisa terjadi karena imannya rapuh, akidahnya kurang kuat. Dan hari ini perlu kita bersyukur karena kita berada di lingkungan yang baik. Sebagaimana hari Rabu kemarin PJ Sari kita Ustaz Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwa bersyukurlah ketika kita disibukkan dengan hal yang baik, karena hal itu akan menjadi tabungan kita kelak untuk bisa memberatkan timbangan kita menuju kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dirasa video ini baik dan bermanfaat buat orang lain, boleh kok kalau mau di-share ke anak-anak, ke remaja, ke tetangga, ke bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ke kakek dan nenek juga. Atau mungkin ke yang jomblo dan juga ke presiden, insya Allah aman dan no problem.